Di era sekarang, semua orang itu bisa jadi penyampai informasi. Lewat media sosial, berita itu bisa tersebar dalam hitungan detik, teman-teman. Tapi pertanyaannya, apakah semua informasi itu bisa dipercaya? Disinilah peran newscasting jadi sangat penting. Halo semuanya, perkenalkan aku Vera Purmadeni Fitria dari 6KPIC. Di video kali ini, aku bakal ngajak teman-teman buat melihat lebih dalam tentang apa itu newscasting, gimana dunia penyiaran televisi itu bekerja, dan juga refleksi pribadi saya tentang profesi dalam dunia penyiaran. Let's go! Kalau ditanya apa sih itu newscasting? Menurut aku, newscasting itu bukan sekedar aktivitas membaca berita di depan kamera, tapi newscasting itu adalah seni menghidupkan informasi. Secara teknis, newscasting itu merupakan proses menyampaikan suatu informasi berita yang melibatkan teks, terus teknik olah vokal atau bahasa tubuh. Seorang newscaster itu ibarat jembatan antara peristiwa yang terjadi di lapangan dengan pemahaman masyarakat. Jadi, tugasnya itu bukan cuma menyampaikan, tapi juga menerjemahkan informasi yang kadang kompleks jadi sesuatu yang mudah dipahami oleh penonton atau masyarakat luas. Di sini komunikasi itu jadi kunci utama. Nggak cukup cuma suara bagus atau penampilan rapi, tapi juga harus paham isi dari berita tersebut sebelum menyiarkan berita, agar berita itu bisa dipahami oleh masyarakat luas. Jadi intinya, newscasting itu adalah kombinasi antara skill komunikasi, pengetahuan, dan tanggung jawab. Dalam dunia penyiaran televisi, kalau kita lihat, itu sebenarnya penuh dengan dinamika ya teman-teman. Sebuah berita yang tayang di TV itu melewati beberapa tahapan penting, mulai dari praproduksi, yaitu adanya rapat redaksi atau agenda setting. Tim redaksi akan menentukan isu apa yang layak diberitakan hari ini, melakukan riset dan juga menyusun naskah, lalu masuk ke produksi. Nah, setelah masuk ke produksi, adanya proses editing yang sebelum akhirnya berita itu siap tayang di televisi. Newscaster sendiri itu bukan cuma pajangan, mereka harus punya sense of crisis dan kemampuan improvisasi yang kuat, apalagi kalau ada breaking news yang mendadak gitu. Nah, tantangan terbesar menurut aku itu adalah menjaga netralitas dan etika jurnalistik di tengah gempuran hoax dan juga di era digitalisasi yang sekarang ya teman-teman. Kita punya tanggung jawab moral, bukan sekedar cari rating yang tinggi, tapi kita juga harus menyajikan kebenaran kepada masyarakat yang luas. Saya sebagai mahasiswa komunikasi pastinya tertarik dan tertantang untuk masuk di dunia penyiaran ini ya. Besar keinginan saya untuk bisa terjun dalam bidang ini, karena menurut saya profesi ini itu punya dampak yang sangat besar terhadap masyarakat teman-teman. Kita bisa jadi bagian dari penyebar informasi yang bermanfaat, bahkan bisa mempengaruhi cara orang melihat suatu peristiwa. Nah, motivasiku lebih ke ingin berkembang di bidang komunikasi, lalu pastinya ada kepuasan tersendiri pas kita itu bisa jadi orang pertama yang menyampaikan informasi penting ke orang banyak. Di radio, misalnya kita mainin imajinasi pendengar lewat suara. Di TV kita mainin visual dan emosi kita. Tapi aku sadar untuk masuk ke dunia ini itu pastinya butuh persiapan yang matang mulai sekarang. Mulai dari melatih public speaking, memperluas wawasan, belajar jurnalistik, sampai memahami etika media. Gak kalah penting, kita juga harus sering latihan, dan juga di era sekarang menjadi jurnalis itu juga dituntut untuk multitasking. Kita akan dituntut juga untuk mempunyai skill editing gitu. Nah, pada akhirnya dunia newscasting itu bukan cuma soal tampil di layar teman-teman, tapi tentang tanggung jawab menyampaikan kebenaran, karena setiap kata yang disampaikan itu bisa mempengaruhi cara pandang seseorang. Jadi kalau kita ingin masuk ke dunia ini, kita nggak cuma harus siap tampil, tapi juga siap belajar, berkembang, dan menjaga kepercayaan publik. Terima kasih.